Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kedua ya, tentang materi kedua dari materi kedua dari kuliah tauhid. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai iman, Islam, dan ihsan. Jadi keberislaman kita, jadi kita ini sebagai orang Islam ini menjadi sempurna ketika kita mengamalkan iman, Islam, dan ihsan. Ini adalah satu paket yang diberikan oleh Rasul, yang diberikan langsung oleh Rasul sebagai bentuk kesempurnaan manusia sebagai seorang Muslim. Jadi paket lengkap yang diberikan oleh Rasul, yaitu apa? Paket iman, kemudian paket Islam, dan paket ihsan. Jadi, nah ini paket lengkap dalam keberislaman kita. Nah, sekarang kita mulai dari iman. Jadi seseorang tidak bisa dikatakan seorang Muslim kalau dia tidak beriman. Ya. Nah, iman ini ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, keenam-enamnya ini atau keenam iman ini harus sempurna. Artinya kita tidak bisa mengimani 5 saja dari 6 ini, atau 4 saja, atau 1 saja, enggak. Tapi kita harus mengimani 6 iman ini, yaitu iman kepada apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, maka ketika iman itu sudah lengkap, maka kita dianggap sebagai orang yang Islam, dianggap sebagai orang yang mukmin. Orang yang mukmin yaitu orang yang percaya, yaitu taat dan patuh kepada Allah. Jadi al-iman huwa al-khudu wal inqiyad. Percaya, kemudian taat dan patuh. Kemudian setelah seseorang itu beriman, nah maka iman itu harus dilanjutkan. Jadi iman itu tidak hanya kita percaya dalam hati saja, tidak hanya kita ucapkan dalam lisan, dalam bentuk syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi harus kita lakukan dalam perbuatan. Nah, jadi iman itu tidak cukup hanya kita percaya kepada Allah, tapi kepercayaan itu harus diwujudkan dengan ketaatan dan kepatuhan. Kepercayaan itu harus diwujudkan dengan mewujudkan keinginan Allah, mewujudkan perintah Allah. Nah, perintah Allah itu apa? Perintah Allah itu ada dalam rukun Islam. Nah, perintah Allah yang pertama apa? Kita disuruh syahadat. Perintah Allah yang kedua itu apa? Kita disuruh sholat. Kemudian apalagi perintah Allah? Kita disuruh zakat. Kemudian apalagi? Kita disuruh puasa. Dan yang terakhir kita disuruh haji kalau kita mampu. Nah, jadi iman saja tidak cukup, tapi iman itu harus dilengkapi dengan apa? Harus dilengkapi dengan Islam. Nah, Islam, rukun Islam itu ada 5. Nah, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, ini. Nah, ternyata setelah kita melakukan mewujudkan perintah Allah, yaitu dengan bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ternyata itu belum cukup. Nah, harus dibarengi dengan ihsan. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu cara kita beriman dan cara kita berislam. Nah, ihsan itu apa? Nah, Rasul mengatakan
engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, itu baik itu baik itu sholat, zakat, puasa, haji, kita melakukannya dengan cara. Caranya dengan apa? Cara ihsan. Ihsan itu apa? Seolah-olah ketika kita beribadah, kita melihat Allah. Ya. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka anggaplah atau seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Ya, ini inti dari ihsan. Jadi ketika kita beribadah, seolah-olah kita harus mampu melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Nah, itu. Sehingga ketika kita beribadah, kemudian kita melihat Allah, kita akan menjadi lebih khusyuk, kita akan menjadi lebih ikhlas. Misal kalau kalian bekerja kalian melihat bos kalian, pasti kerjaan kalian lebih rajin, toh. Nah, itu. Jadi ketika kita bekerja, kita itu ada bos saya, berarti harus lebih rajin kan gitu. Kalau nggak rajin bisa dipecat kan gitu, itu kan. Kalau nggak rajin, bisa nggak dikasih kerjaan kan gitu. Nah itu ihsan. Jadi seolah-olah kita itu melihat Allah ketika kita beribadah. Tapi kalau kita nggak mampu melihat Allah, anggaplah kita ini ketika beribadah dilihat oleh Allah. Nah, sama ketika kalian bekerja, kalian dilihat terus oleh bos kalian, itu apa yang terjadi? Kalian akan menjadi semakin semangat. Kalian takut berbuat salah. Kalian berusaha berbuat semaksimal mungkin. Nah, agar apa? Agar bos kalian senang, agar bos kalian puas dengan pekerjaan kalian, sehingga kalian diberi tambahan bonus dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kalau semua kalian bekerja dilihat bos kalian, malah kalian leda-ledi, malas-malesan, ya bos kalian ya malas juga sama kalian toh. Nah kan seperti itu. Sama ketika kita sholat, kita puasa, zakat, haji, kita melakukan ibadah itu seolah-olah kita dilihat oleh Allah, maka kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, beribadah dengan sepenuh hati. Nah, ketika kita beribadah dengan sepenuh hati, hasilnya pun akan maksimal. Daripada bahwa iman, Islam, dan ihsan itu sendiri sebuah paket yang diberikan oleh Nabi Muhammad langsung ya kepada kita. Jadi ini paket lengkap tentang keberislaman kita. Jadi iman, Islam, dan ihsan ini langsung diberikan oleh Nabi Muhammad, maksudnya langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan hadis. Ini hadis dari Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi saya bacakan an Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istola alaina rajulun syadidu bayadis syab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi asarus safar wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Umar itu duduk-duduk bersama Rasul dan para sahabat. Zata yaumin, pada saat itu istola alaina rajulun syadidu bayadis syab. Tiba-tiba datang muncul
seorang laki-laki yang memakai baju putih bersih. Nah, baju putih bersih. Syadidu sawadi sya'ar. Dan rambutnya pun hitam pekat. Artinya orang ini seolah-olah putih bersih, kinclong habis mandi lah. Nah, gitulah. Nah, kalau orang putih bersih habis mandi, tentu dia bukanlah orang yang dari jauh ya sebenarnya. Karena gini, jadi kalau kalian datang ke teman kalian, ke tetangga kalian, kemudian kalian habis mandi bersih, otomatis kan dari tempat yang dekat ya. Tidak mungkin seseorang yang bajunya bersih, kemudian kinclong, nah itu datang dari tempat jauh, kan tidak mungkin. Kalau semuanya datang dari tempat jauh, pasti kan maksudnya datang dari perjalanan ya, datang dari perjalanan jauh itu kan pasti berkeringat, berdebu, lusuh kan seperti itu. Apalagi di padang pasir itu kan kalau kita jalan 1 kilometer saja udah kerasa keringatnya kan, kerasa lusuhnya, kerasa debunya kan seperti itu. Nah, orang ini datang itu di hadapan Rasul dan para sahabat, di hadapan Umar. Nah, ini bajunya bersih. Nah, la yura alaihi asarus dan tidak ada bekas perjalanan. La yura alaihi asarus safar. Jadi dia enggak terlihat dari perjalanan jauh itu enggak. Karena apa? Karena kalau dia dari perjalanan jauh tidak mungkin bajunya putih bersih kan seperti itu. Pasti lecek, pasti berdebu, pasti tidak kinclong lah ya, tidak fresh seperti itu. Nah, wala ya'rifu minna ahadun. Tetapi di antara kita ini nggak ada yang tahu dia. Nggak ada yang kenal dia. Otomatis ini menjadi laki-laki yang misterius lah ya, itu. Dikatakan dia dari tempat jauh tidak mungkin, karena apa? Kalau dia datang dari tempat yang jauh, pasti datang dari perjalanan, ya itu pasti kan lecek, pasti kan berdebu, pasti kan kusam kan seperti itu. Pasti kan dia kalau nggak datang dari tempat jauh, pasti dia datang dari tempat dekat. Tapi dia tidak mungkin datang dari tempat dekat. Karena apa? Karena tidak ada satu sahabat pun yang kenal dia. Kalau seandainya dia datang dari warga sekitar, dari orang-orang situ, pasti kan para sahabat tahu, oh ini orangnya si A, alamatnya di sini, pasti kan tahu seperti itu. Tapi para sahabat nggak ada yang kenal. Nah, kalau nggak ada yang kenal, pastikan dia dari tempat yang jauh kan itu. Tapi dari tempat yang jauh juga nggak mungkin. Kenapa? Lah dia badannya bersih, gitu. Badannya bersih. Kalau dia badannya bersih, otomatis badannya bersih, bajunya bersih, kemudian nggak ada bekas perjalanan, otomatis kan dari tempat yang dekat. Kalau dari warga sekitar situlah ya, tapi warga sekitar situ nggak ada yang kenal dia, gitu. Jadi orang ini misterius. Dikatakan dari tempat yang jauh tidak mungkin karena dia badannya putih bersih, fresh, segar, kan nggak mungkin dari perjalanan jauh. Tapi dari daerah situ itu juga nggak mungkin. Karena apa? Warga tidak yang kenal dia. Nah ini. Nah siapakah laki-laki ini? Nah nanti akan terjawab semua. Nah kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Rasul sangat dekat. Fa'asnada rokbataihi ila rokbataihi. Kemudian laki-laki duduk mendekatkan kedua dengkulnya dengan dengkul Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhidai. Kemudian laki-laki itu meletakkan
tangannya. Faqala ya Muhammad. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Muhammad, ahbirni, beritahukanlah kepadaku anil Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasul, kemudian Rasul bersabda, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqimus shalah, kamu mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakat, dan kamu memberikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan kamu berhaji. Jadi Islam itu kamu syahadat, kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, dan kamu haji. Nah, ini adalah Islam. Nah, Islam itu ada 5. Ini rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5. Kamu syahadat, kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, kamu haji. Jadi kalau semua ada orang yang bertanya, apa dalil rukun Islam itu? Nah, kok di Al-Quran tidak ada? Nah, jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di hadis ini. Yaitu apa? Islam itu, atau rukun Islam itu, kamu bersyahadat antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Nah, setelah Rasul menjawab pertanyaan orang tadi, tiba-tiba orang tadi berkata, sodakta ya Muhammad, kamu benar Muhammad. Nah, jawaban orang ini membuat Umar bin Khattab dan para sahabat terkaget-kaget. Loh, orang ini tuh gimana toh? Orang ini tuh bertanya kepada Rasul, tapi ketika Rasul menjawab, dia mengatakan, kamu benar wahai Muhammad, seolah-olah orang ini sudah tahu jawabannya. Seolah-olah orang ini tuh hanya ngetes pengetahuan Nabi Muhammad. Loh, kok ada orang yang berani ngetes pengetahuan Nabi Muhammad ini? Siapa orang ini? Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikiran Umar bin Khattab dan para sahabat. Kemudian orang Umar dan para sahabat ini kan takjub. Nah fa'ajibna lahu yas'al wa yusaddaq. Yas'al wa yusaddiq ya, wa yusaddiqu. Umar itu takjub kepada laki-laki ini, kok laki-laki ini bertanya tapi kemudian dia membenarkan, kan gitu. Artinya laki-laki ini ngetes pengetahuan Rasul. Kok berani ada orang ngetes pengetahuan Rasul? Nah, siapa laki-laki ini? Nanti akan kita ketahui di akhir hadis. Selanjutnya, laki-laki ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, fa'abirni anil iman. Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku apa itu iman. Qala, kemudian Nabi bersabda, antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada malaikat, kamu beriman kepada kitab, kamu beriman kepada Rasul, kamu beriman kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada qada dan qadarnya. Baik itu qada yang baik ataupun qada yang buruk. Kamu beriman kepada takdir ya, takdir Allah, qadar. Qadar itu takdir. Baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, kemudian laki-laki ini setelah mendengar Nabi Muhammad menjawab hal itu, laki-laki ini mengatakan, sodakta wa ya Muhammad. Engkau benar wahai Muhammad. Loh, ini membuat para sahabat
Jadi kaget, ini orang ini siapa toh? Kok dia bertanya, tapi seolah-olah sudah tahu jawabannya. Seolah-olah orang ini tuh hanya ngetes Nabi. Gitu. Kok berani ada orang yang ngetes pengetahuannya Nabi. Kan gitu. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, fa'ahbirni. Nah, fa'ahbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku apa itu ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi Muhammad bersabda, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, seolah-olah Allah lah yang melihat engkau. Nah, jadi ini adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah ketika beribadah, dan engkau kalau engkau tidak mampu melihat Allah dalam ibadahmu, seolah-olah engkau dilihat oleh Allah. Nah, jadi ini adalah paket ya dari Rasul, paket sempurna tentang keislaman kita. Jadi kalau Islam itu ya iman, Islam, ihsan. Jadi kalau kita sebagai orang Islam itu ya harus beriman. Iman ini jadi landasan. Jadi yakin kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin adanya malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Nah, kita nggak cukup hanya yakin kepada Allah, tapi keyakinan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatannya itu adalah mengikuti perintah Allah. Ini perbuatan konsekuensi dari keimanan itu adalah kita mengikuti perintah Allah. Nah, perintah Allah itu intinya ada berapa? Intinya ada 5. Ya rukun Islam itu ada 5. Nah, kita disuruh syahadat, kita disuruh sholat, kita disuruh zakat, kita disuruh puasa, kita disuruh haji. Nah, ini adalah inti perbuatan yang diperintahkan oleh Allah sebagai kita sebagai orang Islam. Nah, tapi iman dan Islam saja nggak cukup. Nah, harus disertai dengan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah cara kita beribadah, cara kita beriman kepada Allah. Nah, cara kita beriman dan cara kita beribadah ini bagaimana caranya? Nah, yaitu beribadah dengan cara yang khusyuk, beribadah dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, seolah-olah Allah melihat kita. Nah, kalau kita beribadah melihat Allah, tentu kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bekerja, kita melihat bos kita, itu ada bos. Nah, kita pasti akan sungguh-sungguh, kita pasti akan serius, kita pasti akan mengerjakannya sekuat tenaga, sebagus mungkin, karena kita melihat bos. Nah, berbeda kalau orang kerja nggak melihat bos, ya sudah kerja aja kan, itu dia kerjanya nggak niat, separuh-separuh kan, seperti itu. Nah, itu tingkatan tertinggi. Kalau kita nggak mampu melihat Allah dalam ibadah kita, maka seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Nah, ini tingkatan kedua ya. Jadi kalau kita tidak mampu melihat Allah dalam ibadah kita, nah anggaplah kita dilihat Allah ketika kita beribadah. Nah, kalau kalian beribadah, kalau kalian bekerja, dilihat oleh bos kalian, tentu kalian akan semangat. Tentu kalian akan bekerja sepenuh hati. Kalian akan mengeluarkan tenaga kalian yang ekstra agar pekerjaan kalian bagus, agar bos kalian senang. Nah, sehingga kalian tidak hanya mendapatkan
gaji, tapi kalian akan mendapatkan bonus dari bos kalian. Nah, kan seperti itu. Kita beribadah, ketika kita sungguh-sungguh, nah Allah akan memberikan tambahan, kan gitu. Bukan hanya pahala, tapi ada tambahan. Tambahannya itu apa? Keberkahan dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Tapi kalau kita bekerja, beribadah, itu tidak sepenuh hati, tidak merasa dilihat, ya, seperti itu. Tidak sepenuh hati, separuh-separuh. Hasilnya kan pasti akan buruk, akan pahit, kan seperti itu. Hasilnya kan coba kalau kalian masak, kalau kalian masak separuh-separuh, kalian masak setengah-setengah, hasilnya apa enak? Enggak enak. Gitu. Entah garamnya kurang, entah ladanya kurang, cabenya kurang, nah, ini seperti itu. Tapi kalau masak sepenuh hati itu hasilnya pun akan enak sepenuh hati. Nah, seperti itu. Sama ketika kita beribadah sungguh-sungguh, hasilnya pun akan enak, kan gitu. Kalian membangun rumah sungguh-sungguh, hasilnya pun bagus. Kalau kalian membersihkan rumah dengan sungguh-sungguh, hasilnya kan akan bagus. Coba kalian membersihkan rumah separuh-separuh, hasilnya pun nggak enak. Dilihat nggak enak, itu dirasakan juga nggak enak, itu kan itu. Bahkan kalau semuanya kalian masak separuh-separuh, hasilnya bukan enak tapi malah pahit, kan seperti itu, dan seperti itu. Nah, maka ihsan itu beribadah seolah-olah kita melihat Allah atau dilihat Allah, ini menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Jadi iman ini sebagai landasan, itu landasan kita beragama Islam. Islam, ya, menjalankan rukun Islam ini sebagai bukti kita patuh kepada Allah. Sedangkan ihsan itu menjadi cara beribadah yang sungguh-sungguh, yang benar. Nah, ini dengan cara ihsan, melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, ini inti dari keberislaman kita, itu sebenarnya iman, Islam, dan ihsan. Oke, selanjutnya kita lanjut hadis ini. Ternyata hadis ini panjang, ya. Nah, selanjutnya orang ini masih bertanya, ya Muhammad, ahbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, katakanlah kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Wah, ini pertanyaan berat ini, kapan terjadi hari kiamat? Qala, Rasul bersabda, Rasul menjawab, mal mas'ul anha bi'alam. Yang bertugas melaksanakan terjadinya hari kiamat itu lebih tahu. Siapa yang bertugas melaksanakan terjadinya hari kiamat? Yaitu Allah. Artinya apa? Hanya Allah sajalah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, di sini hadis ini menegaskan bahwa bahkan Rasul pun nggak tahu. Dalam ayat Al-Quran juga Rasul ditegaskan bahwa tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah. Nah, jadi ini menegaskan dan membantah, ya, kalau seandainya ada ustadz, ada Pak Kiai, atau ada siapapun yang mengatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi tahun sekian, tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu adalah keliru. Karena apa? Tidak ada satupun kalau ada orang yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, itu adalah keliru. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang tahu. Nah, Nabi Muhammad aja tidak tahu. Kok ada orang yang sok tahu? Mohon maaf ya. Ada orang sok tahu kiamat akan terjadi tahun sekian. Oh, keren sekali. Nah, itu namanya kemajuan. Mohon maaf ya, itu namanya kemajuan. Nah, karena
Kalau Nabi Muhammad saja nggak tahu, kok ada orang yang mengaku tahu kapan terjadi hari kiamat. Nah, itu kemajuan. Itu keliru ya, salah itu. Ya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yakin hari kiamat akan terjadi, tapi kita tidak boleh memastikan kapan ya, karena yang tahu pasti itu hanya Allah. Nah, tapi kalau kita memprediksi ya boleh, tapi memprediksi hanya sampai pada ciri-cirinya saja. Tidak sampai pada tanggalnya, tidak sampai pada jamnya, bulannya, waktunya, enggak. Karena itu semua prerogatif Allah. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, maka dari itu ini ya hati-hati, hati-hati. Kita boleh berbicara ciri-ciri terjadinya hari kiamat, tapi tidak boleh berbicara kapan waktu pastinya terjadinya hari kiamat. Nah, ini. Nah, walaupun begitu kita nggak tahu kapan terjadi hari kiamat, tapi Rasul telah memberitahu kita ciri-ciri akan terjadi hari kiamat, yaitu cirinya apa? Nah, ini ahbirni an ammaratiha. Nah, laki-laki itu kemudian meneruskan pertanyaannya, ya Rasul, kalau engkau tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, minimal engkau kasih tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri terjadi hari kiamat itu apa? Nah, qala Rasul menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang anak yang seorang ibu yang melahirkan majikan. Nah, ini ciri-ciri terjadinya hari kiamat itu adalah kalau para ibu-ibu melahirkan majikan. Maksudnya apa? Kalau banyak muncul orang-orang durhaka kepada orang tua. Nah, ini. Jadi yang namanya majikan itu ya orang tua kan gitu. Anak itu telah anak itu harus ngikut orang tua kan seperti itu. Jadi yang namanya orang tua itu kan jadi bos ya bagi anaknya lah, ibaratnya anaknya ya harus ngikut, harus taat pada orang tua, harus menghormati orang tua kan seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi nanti menjelang hari kiamat kebalikan. Anak-anak ini justru durhaka pada orang tua, anak-anak ini justru berani melawan orang tua, anak-anak ini justru memperbudak orang tuanya sendiri. Nah, maka dari itu ini salah satu ciri-ciri terjadi kiamat itu ketika banyak wanita yang melahirkan majikannya. Nah, itu. Maksudnya apa? Banyak wanita yang punya anak durhaka. Itu ciri-ciri terjadi hari kiamat. Kemudian apalagi? Antara al-hafata, al-arata, al-alata, ri'a asya. Ya tatawwaluna fil bunyan. Nah, yaitu engkau melihat seorang pengembala. Jadi engkau melihat salah satu ciri-ciri hari kiamat adalah engkau melihat pengembala yang compang-camping pakaiannya, yang tidak pakai sendal, yang nyeker, gitu kan. Tiba-tiba menjadi kaya, tiba-tiba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, ini salah satu ciri-ciri hari kiamat. Apakah ini sudah terjadi? Nah, ini ya sudah ya. Itu. Contohnya apa, Pak? Contohnya ya Saudi, Uni Emirat Arab, ini kan dulunya negara miskin ya. Mereka itu banyak yang mengembala kambing, itu sendal aja nggak pakai,
bajunya compang-camping. Nah, tiba-tiba setelah ditemukan minyak bumi, nah, mereka berubah menjadi kaya raya dan berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Nah, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi atau waluna fil bunyan. Jadi mereka itu berlomba-lomba mendirikan bangunan, dan ini terjadi. Bangunan tertinggi di dunia ini adalah Burjul Khalifah yang ada di Uni Emirat. Dan banyak sekali bangunan-bangunan tinggi di sana. Ada Burj Dubai dan lain sebagainya. Ada dan lain sebagainya, Burj Makkah dan lain sebagainya. Ini salah satu ciri-ciri tanda hari kiamat menurut Rasul. Summa intolako. Kemudian setelah menjawab pertanyaan itu, laki-laki tersebut langsung pergi. Falabistu malian. Kemudian saya ini adalah Umar bin Khattab. Malian itu apa? Tercengang. Itu bengong ya. Nah, bengong. Kok ada orang yang ngetes Rasul ya gitu. Seolah-olah dia udah tahu jawabannya kan itu. Nah, kemudian Rasul berkata, "Ya Umar," di tengah kebengongan Umar itu, dia masih tercengang kan dengan kehadiran orang tadi. Rasul kemudian berkata, "Ya Umar, atadari manis sail." Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tanya barusan? Siapakah yang bertanya barusan? Umar berkata, "Allah wa Rasul alam." Saya tidak tahu ya Rasul, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Rasul bersabda, "Fa innahu Jibril." Sesungguhnya itu adalah Jibril ya Umar. Atakum yu'allimukum dinakum. Nah, itu sebenarnya adalah Jibril ya Umar. Dia datang kepada kalian, dia mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, ini. Jadi dalam hadis ini kita jadi tahu bahwa ternyata Umar itu salah satu orang yang pernah melihat wujud Jibril dalam bentuk manusia. Dia nyamar ya, Jibril nyamar dalam bentuk manusia, kemudian dia bertanya kepada Rasul di hadapan para sahabat. Nah, ini. Oke. Selanjutnya pokok-pokok akidah Islam itu terumuskan dalam rukun iman ya. Rukun iman itu ada iman pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan qada dan qadar ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep iman. Jadi kalau dalam pandangan Murji'ah yang namanya iman, Murji'ah ini kelompok ya, kelompok atau golongan mazhab ilmu kalam dalam Islam. Mereka beranggapan bahwa iman itu ya hanya membenarkan dalam hati akan wujud Allah, membenarkan adanya Nabi Muhammad. Nah, ini menurut kaum Murji'ah. Adapun iman menurut kaum Maturidiyah dan kaum Asy'ariyah, iman itu percaya dalam hati, diikrarkan dalam lisan. Ini menurut Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah, Maturidiyah ini beranggapan bahwa iman itu ya di hati dan diucapkan dalam lisan. Adapun iman menurut Mu'tazilah dan Khawarij, mereka beranggapan bahwa iman itu ya percaya dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ini konsep iman menurut Mu'tazilah. Tapi ternyata banyak juga orang pengikut Asy'ariyah yang meyakini bahwa iman itu
ya di hati, diikrarkan dalam lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ini tidak sedikit orang-orang Asy'ariyah yang dalam hal ini mengikuti pendapat Mu'tazilah. Oke, selanjutnya. Apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang? Ya, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapatnya Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa iman itu ya nggak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Yang namanya percaya itu ya percaya saja. Ya, kalau orang udah percaya ya sudah selesai. Percaya itu nggak bertambah dan nggak berkurang. Nah, ini menurut Mu'tazilah. Tapi menurut Asy'ariyah, iman itu bisa bertambah, juga bisa berkurang. Nah, itu. Nah, bertambah itu dengan apa? Nah, bertambah itu dengan perbuatan baik dan berkurang kalau dia berbuat maksiat. Nah, itu. Nah, oke, iman bertambah dan menurut kelompok Asy'ariyah, iman itu bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Ini pun juga terdapat dua golongan ya. Nah, dua golongan atau dua pendapat ya. Nah, golongan yang pertama mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang dalam apa? Dalam tasdik dan amal, dalam keyakinan dan dalam perbuatan. Nah, ini menurut salah satu golongan dari Asy'ariyah, ya iman itu ya bisa bertambah dan berkurang. Di mana bertambah dan berkurang? Yang pertama dalam keyakinan, yang kedua dalam perbuatan. Contohnya seperti apa? Contohnya semisal orang yang selamat ya, contoh dia naik motor selamat dari tabrakan. Ini Allah telah menyelamatkan saya. Sehingga apa? Imannya jadi bertambah. Itu. Contoh dia ujian ya. Ujian. Sulit sekali ujiannya. Ternyata di akhir-akhir dia ujian, dia dapat ilham dari Allah. Nah, sehingga dengan ilham itu dia lolos dengan nilai yang bagus. Lolos ujian ya, lolos ujian. Nah, sehingga dia yakin. Nah, kenapa? Karena dia mengalami keajaiban dalam hidupnya. Jadi, orang yang mengalami keajaiban dalam hidupnya, maka dia bisa bertambah keimanannya. Nah, yang kedua, iman itu bisa bertambah dengan amal. Nah, dengan perbuatan. Contoh, kalian mendatangi majelis zikirnya Habib Syekh. Nah, pulang-pulang iman kalian menjadi kuat. Nah, ini contoh. Nah, contoh, kalian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, iman kalian menjadi tambah kuat. Nah, ini contoh. Jadi, iman itu bisa bertambah dengan perbuatan. Tapi juga bisa berkurang dengan perbuatan. Kalau kalian berbuat maksiat, nah, keimanan kalian menjadi berkurang. Kalian jalan, kemudian melihat ada wanita pakaiannya nggak sopan, kalian lihat. Ketika kalian melihat, iman kalian sedang berkurang. Nah, seperti itu. Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang dalam apa? Dalam keyakinan dan dalam perbuatan. Tasdik dan amal. Ini menurut salah satu golongan dari Asy'ariyah. Tapi juga ada golongan lain yang mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurangnya iman itu ya hanya dalam keyakinan saja. Nah, ini ya monggo lah ada yang berpendapat seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke Islam. Apa itu Islam? Nah, kata dinul Islam tersusun dari dua kata, yaitu ad-din dan Islam. Ad-din artinya agama, Islam itu artinya Islam ya. Nah, ada yang
salah kaprah ini. Jadi tidak sedikit orang yang mengartikan Islam itu dengan arti damai. Padahal ini keliru ya. Islam itu artinya bukan damai. Gitu. Yang benar apa Pak? Islam itu artinya menyerah. Atau menyerah, tunduk dan patuh. Itu arti Islam. Kata Islam itu bukan berasal dari kata salima yaslamu, salaman, salamatan, itu bukan. Tapi berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Kalau aslama yuslimu islaman ini artinya menyerah, tunduk dan patuh. Maka Islam itu artinya menyerah, tunduk dan patuh. Nah, sedangkan kata salima yaslamu salaman itu artinya selamat, artinya damai. Nah, kata Islam itu bukan dari kata salima yaslamu, tapi dari kata aslama yuslimu, yang bermakna menyerah, tunduk, dan patuh. Jadi kalau semuanya ada ustadz-ustadz artis yang mengatakan Islam itu artinya damai, nah ini keliru, mohon maaf ya. Yang benar itu Islam itu artinya menyerah, tunduk, dan patuh. Maksudnya menyerah ini apa, Pak? Maksudnya menyerah itu adalah kita menyerahkan diri kita, hidup kita, mati kita, untuk diatur oleh aturan-aturan Allah. Nah, itu arti Islam yang benar. Jadi, kata Islam itu artinya tunduk dan patuh untuk diatur dengan aturan-aturan Allah. Nah, itulah makna Islam. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, artinya sesungguhnya inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Jadi, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, semuanya ini hanya untuk Allah semata. Nah, jadi kita menyerahkan hidup kita kepada Allah untuk diatur dengan aturan-aturan Allah. Nah, ini adalah inti dari Islam. Inti dari makna kata Islam. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai ihsan. Apa itu ihsan? Nah, tadi sudah dijelaskan, ihsan itu artinya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka seolah-olah Allah lah yang melihat kamu. Nah, maka dari ini adalah cara kita beribadah kepada Allah. Jadi kita beribadah Allah, kita sebagai umat Islam ini tidak cukup hanya iman, tidak cukup hanya yakin, tapi keyakinan kita kepada Allah itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Taat dan patuh mengikuti perintah Allah. Perintah Allah itu apa saja? Yaitu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, dalam mengerjakan kelima rukun Islam itu harus dibarengi dengan ihsan. Jadi ihsan ini merupakan cara kita beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita bersungguh-sungguh. Caranya apa? Kita seolah-olah melihat Allah atau seolah-olah dilihat oleh Allah. Dengan seperti ini kita menjadi sungguh-sungguh. Kita menjadi sepenuh hati.
kita menjadi antusias dalam mengerjakan seluruh ibadah kita kepada Allah. Nah, dengan antusias ini, dengan sepenuh hati ini, maka hasil dari ibadah kita pun akan menjadi ibadah yang sepenuh hati. Nah, ibadah yang sempurna ya. Ibadah dengan kualitas yang tinggi karena dilakukan dengan sepenuh hati. Oke, saya kira demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.